Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat. Pernahkah sahabat, Bapak Ibu sekalian, lewat di suatu jalan umum, lalu tiba-tiba kendaraan yang Anda kendarai, misalnya mobil atau sepeda motor, terhalang oleh tenda pesta pernikahan. Saya yakin rata-rata kita pernah menghadapi itu. Saya pribadi sudah beberapa kali mengalami ini. Ya, jadi kita lewat jalan tertentu, ya, lalu tiba-tiba di depan sudah ada tenda, ada tanda bahwa jalan ini ditutup. Terpaksa kita balik kanan, putar arah, cari jalan yang lain meskipun itu jauh. Ya, kesal, marah. Inilah kadangkala memang yang kita rasakan ketika itu terjadi. Saya pernah bahkan Bapak Ibu sekalian, hari itu hari Jumat, saya bersama kawan hendak sholat Jumat di sebuah masjid ya, tertentu di Kota Padang Panjang ini. Pakai mobil ya, sama kawan. Waktu itu waktu Jumat sudah sudah hampir masuk, sudah dekat ya. Kami memperkirakan kalau jalan itu adalah jalan yang paling dekat untuk sampai ke masjid ya. Sudah terus masuk ya, dari persimpangannya terus masuk ke dalam ya. Sudah cukup jauh, hampir 1 kilo. Tiba-tiba ternyata ada di situ tenda orang pesta pernikahan yang menutup habis jalannya. Ya, mau tak mau, kami terpaksa putar balik arah. Walaupun jaraknya semakin jauh. Jadi sahabat sekalian, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, memang ini sudah menjadi perbincangan setiap saat ya. Di mana saja di tanah air kita ini. Jadi hampir di seluruh daerah ya. Termasuk kita di Sumatera Barat, di Kota Padang Panjang. Memang banyak di antara orang yang menggelar pesta pernikahan lalu mendirikan tenda di jalan. Kalau menutup sebahagian lah misalnya, orang masih memakluminya. Orang masih bisa memahami. Tapi yang terjadi justru ada yang menutup seluruh badan jalan. Jangankan mobil, motor saja susah lewat. Bahkan ada yang sampai-sampai orang untuk jalan kaki saja tidak bisa lewat. Dan itu pun bukan 1 hari, 2 hari. Ya, tapi bisa berhari-hari. Sebutlah misalnya dia pestanya hari Minggu. Hari Kamis sudah pasang tenda, sudah tutup jalan. Nanti bukanya sudah 1 hari berikutnya. Jadi ada sekitar 4 hari jalan dia tutup untuk pesta pernikahan. Apa alasannya? Sederhana saja. Katanya, rumah kami kecil, tamu kami banyak. Kami harus mendirikan tenda di jalan. Dan kami pun sudah sampaikan ke masyarakat sekitar. Saya kira Bapak Ibu sekalian, tidak alasan yang dikemukakan ini tentu alasan yang sulit ya untuk kita pahami. Karena kalau memang tamunya banyak, ya apa salahnya? Gelar aja pesta di gedung. Kan tidak ada orang yang terganggu. Tamu banyak, uang kita punya, uang punya. Ya adakan saja. Ya. Lagian Rasulullah SAW menyuruh kita menggelar walimah itu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak usah dipaksakan berlebihan. Ya. Di sisi lain, seperti yang kita katakan tadi, terganggu orang. Susah orang kita buat. Dan coba bayangkan pula Pak Ibu sekalian, andaikan. Misalnya jalan itu ditutup. Orang mau lewat, yang lewat ini orang sakit. Dia harus dibawa ke rumah sakit. Tapi terhalang oleh tenda kita sehingga dia harus memutar jalan yang jauh.
Andai kata misalnya karena keterlambatan lalu dia terlambat sampai di rumah sakit, ya, lalu terjadi sesuatu, coba siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah di mana saja berada, kami mengajak, menghimbau, sekaligus mengingatkan kita semua. Kita bersenang-senang, berpesta, tapi jangan sampai menyusahkan orang lain. Ya, seperti yang katakan tadi, mungkin orang sekitar kita enggak bisa memahami, tapi bagaimana orang yang jauh dari kita, yang dia memang jalan itu adalah tempat lalu lalang mereka, aktivitas mereka. Nah, ini kan akan sangat merepotkan. Bukan hanya agama yang melarang hal yang seperti ini, menyusahkan orang lain. Aturan negara kita sesungguhnya juga melarang. Ya, dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, ini juga dilarang memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Termasuk kami ingin sampaikan, saudara-saudara, rekan-rekan yang misalnya kadang memanfaatkan fasilitas umum untuk berjualan. Ya, alasannya sederhana. Di mana kami berjualan? Kalau memang tidak ada izin resmi di situ untuk berjualan, kadang misalnya ada orang yang berjualan di trotoar, ada orang berjualan di pinggir jalan, ya. Trotoar itu kan milik pejalan kaki. Ya, jadi jangan misalnya karena kepentingan kita, karena kita merasa butuh, tapi kita tidak justru mengabaikan kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain. Jadi agama kita Islam khususnya ya, jadi mengajarkan kita bagaimana kita punya tenggang rasa. Jadi kalau istilah di Minang, lama de awak katuju de urang. Ya, jadi sekali lagi Ibu sekalian, kalaupun misalnya seperti tadi terpaksa, mungkin kita terpakailah sedikit berjalan, tapi jangan keseluruhannya. Masih ada akses bagi orang untuk lewat. Ya, jadi mungkin sebahagian saja. Dan itu pun jangan sampai berlama-lama. Usahakan hanya 1 hari misalnya kan. Nah, besok atau paling lama 2 hari lah. Nah, besok buka, cepat malamnya buka langsung. Supaya apa? Supaya kita berpesta tapi kita justru diumpat orang. Ya, orang marah, orang kesal dengan kita. Ya. Barangkali inilah pesan-pesan kami. Semoga menjadi perhatian bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.